Borobudur adalah perjalanan pulang menuju kesadaran sejati. Advaya mengajarkan bahwa Tuhan dan kehidupan adalah satu kesatuan. Surga bukan tempat yang jauh, melainkan keadaan batin yang sadar dan merdeka. Halo, untuk Anda yang selalu haus akan kebenaran sejarah, coba bayangin gimana kalau buku sejarah yang selama ini kita pelajari itu ternyata kebalik total. Maksudnya 180 derajat beda gitu ya? Iya, bener banget. Makanya di Deep Dive kali ini, kita mau ngebedah tumpukan sumber yang spesifik banget, naskah-naskah kuno non-kolonial sama epigrafi prasasti purba. Dan misi kita di episode ini tuh sederhana tapi menantang. Kita mau menyelusuri klaim kalau Nusantara itu bukan sekedar penerima pasif dari peradaban India. Nah, tapi justru epicentrum aslinya ya, sumber dari ajaran monoteistik purba yang sering disebut dharmic original. Betul sekali. Kalau kita baca teks-teks ini secara objektif, narasinya tuh nantang banget. Mereka mengklaim sistem kepercayaan besar dunia itu akarnya justru dari sini. Jujur aja, buat saya ini klaim yang sangat masif. Kalau emang asalnya dari Nusantara, gimana ceritanya pengetahuan ini bisa pindah dan malah lebih dikenal tumbuh di India? Jadi gini, kalau menurut kronologi naskah yang kita kaji, ada pemicu geografisnya. Oh, semacam bencana alam gitu? Ya, sekitar tahun 3500 sampai 1300 sebelum Masehi terjadi banjir besar banget. Oke. Banjir raksasa ini maksa bangsa Saka atau Arya buat ngelakuin eksodus dari Nusantara menuju daratan India. Mari kita urai ini pelan-pelan. Kalau boleh saya ibaratkan ya, ajaran dharmic original ini tuh kayak sistem operasi dasar di komputer. Kayak Android atau iOS murni buatan Nusantara gitulah. Metafora yang pas banget tuh. Nah, pas sistem operasi dasar ini dibawa eksodus ke India, barulah dia dipecah-pecahkan. Bener. Dipecah dan dimodifikasi jadi semacam aplikasi-aplikasi spesifik kayak Jainisme dan Buddhisme. Baru dikonsepkan dan dikasih nama sama orang Inggris di tahun 1830-an. Wait, sebentar. Berarti sebelum eksodus besar-besaran itu, Veda dan ajaran lainnya tuh sebenarnya udah sangat matang dong di Nusantara? Udah, tapi hidup dalam bentuk tradisi lisan murni. Nah, ini yang ngejelasin kenapa teks Veda sama tata bahasa Sanskerta itu baru dikodifikasi di India. Sama tokoh cendekiawan yang namanya Panini itu ya? Tepat sekali. Pas mereka migrasi ke Tanah Baru, mereka merasa, kita harus catat nih ajaran lisan ini supaya nggak hilang. Gila sih. Bahkan kalau Anda ngecek kitab Mahabharata, di Udyoga-Parva 108, ditulis jelas loh kalau tanah air budaya Veda itu ada di timur. Di timur yang merujuk ke Nusantara ya? Tapi gini, disinilah ini menjadi sangat menarik buat saya. Nalar saya nuntut bukti fisik. Bukti arsitektural gitu ya? Iya, masa epicentrum segede itu nggak meninggalkan jejak fungsional? Kan nggak mungkin cuma cerita doang. Tentu ada fisiknya. Dan sumber kita ini dengan sangat lugas nunjuk ke satu bangunan monumental, yaitu Borobudur. Tapi tunggu dulu, Borobudur kan yang kita tahu cuma tempat ibadah, wisata biasa? Nah, kita harus lepasin dulu konsep sempit itu. Teks kuno kita mencatat nama aslinya itu Sangahrama Mahatupa Wiswana Cakkapala. Namanya panjang banget ya, tapi naskah ini mengklaim itu sebagai universitas monastik global kan? Betul. Bukan sekedar wihara, ini kampus internasional yang dikelola sama Paratera Arya. Paratera Arya ini maksudnya individu mulia dari bangsa Saka itu? Ya, mereka cendekiawan dengan tingkat spiritual paling tinggi di masa itu. Tapi gimana logikanya sih? Tumpukan piramida batu berundak gitu difungsiin jadi kampus. Kan nggak ada ruang kelas tertutup atau perpustakaan di situ. Mekanisme belajarnya beda banget sama kampus modern. Bangunan itu sendiri adalah kurikulum fisiknya. Maksudnya semacam buku teks 3 dimensi yang raksasa gitu? Bener banget. Para murid tuh berjalan gitari lorong-lorongnya, belajar dari ribuan panel relief yang ngukir ilmu sains, filsafat, dan spiritualitas. Wah, interaktif banget berarti ya? Sangat. Murid harus bisa membedah makna di satu tingkat dulu, baru mereka boleh bergerak naik ke teras berikutnya seiring dengan kelulusan kesadaran mereka. Ini epic banget sih. Dan ngomong-ngomong, kata terakhir di nama Borobudur tadi kan ada pala ya? Iya, pala. Itu langsung ngingetin saya sama komoditas rempah kita yang paling bernilai, buah pala. Ada hubungannya nggak tuh?
Oh, jelas. Itu bukan kebetulan semata. Teks ini nyebutin soal keberadaan Imperium Pala. Semacam kekuatan geopolitik dari rempah dong berarti. Betul. Dari kapital ekonomi komoditas Pala itu, mereka mendanai ekspansi intelektual secara global. Jadi pendanaan internasional gitu ya? Ada bukti operasional pendanaan ini nggak di naskah kita? Ada dong, dan ini tak terbantahkan. Prasasti Nalanda dari tahun 860 Masehi. Nalanda yang di India itu, tunggu, bukannya selama ini Nalanda diakui sebagai universitas kuno independen kebanggaan mereka sendiri? Nah, prasasti itu justru ngebongkar dinamika yang mengejutkan. Di situ tercatat kalau asrama dan fasilitas di Nalanda itu dibangun atas biaya Bala Pitra Dewa dari Nusantara. Berarti secara hierarki institusi, Nalanda itu jatuhnya beroperasi kayak kampus cabang dong. Tepat. Pusat pendanaan dan kepemimpinan intelektualnya tetap ada di Nusantara. Wah, gila! Bukti lainnya, ada tokoh penjaga kemurnian ajaran di sana yang namanya Sariputra. Dan itu secara harfiah artinya Putra Indonesia atau dari Suvarna Dwipa. Sangat runtut ya. Tapi penting banget buat diingat sama Anda yang dengerin, kita berdua di sini nggak sedang mendeklarasikan ini sebagai fakta mutlak ya. Betul, kita kan imparsial aja, cuma nyoroti apa yang diklaim secara konsisten sama dokumen-dokumen purba ini. Iya, jadi apa arti semua ini bagi Anda? Kalau teks ini benar, Nusantara itu bukan bayangan India. Tapi justru throwback history, puncak kemajuan intelektual masa lampau. Bener banget. Nah, sebelum kita menyudahi deep dive ini, ada satu temuan yang sengaja saya simpen buat akhir. Wah, yang mana tuh? Teks-teks ini ternyata juga merincikan kosmologi Vyuhana. Pemetaan dimensi alam semesta itu ya? Iya, dan yang bikin saya merinding, naskah ini secara eksplisit mencatat kalau peradaban bangsa Saka ini nggak berdiri sendiri. Oh, maksudnya mereka diawasi gitu? Benar, mereka diklaim punya hubungan atau diawasi langsung sama entitas dari gugus bintang Orion. Wah, itu lompatan yang jauh banget sih dari sejarah bumi biasa. Makanya, jadi pertanyaannya, apakah kurikulum Universitas Batu Raksasa tadi murni pencapaian evolusi pemikiran manusia bumi? Atau jangan-jangan ada transfer ilmu dari tempat lain di luar tata surya kita? Nah, itu dia. Sebuah misteri untuk Anda renungkan malam ini.